Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Juli 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini acara 4 bulannya Nana juga di sini dia dimulai dan Nana juga sangat bahagia. Nana juga dia sambil menungguin Panopal. Gak lama kemudian di sisi lain Dewa juga dia ngomong kepada Nana, kamu tenang aja nak, kata Dewa kepada Nana. Lalu sini anak buahnya Panopal juga dia menelepon Panopal. Panopal juga dia juga pas sampai ke tempat acaranya 4 bulanan Nana di luar, di sini juga dia menerima telepon dari anak buahnya. Lalu di sini juga anak buahnya juga dia langsung mengasih tahu kepada Nana bahwa Panopal sudah ada di lobi, dia sudah akan masuk ke sini, kata anak buahnya Panopal. Di sini juga Nana juga sangat senang. Tapi di sisi lain di sini Sinurus Tunjung si Tangkurak Parabuana dia juga pamitan kepada Dewa dia akan ke toilet. Dia juga langsung pergi dari tempat itu untuk pergi ke toilet. Padahal dia akan menelepon anak buahnya yaitu si Kehetoni yang akan merencanakan kejahatannya untuk melenyapkan Panopal. Lalu Sinurus Tunjung si Tangkurak Parabuana juga langsung dia juga menelepon anak buahnya si Kehetoni, dan di sini anak buahnya si Kehetoni juga yang menyamar dia juga ngomong kepada Parabuana, di sini sudah siap bu, kata anak buahnya si Kehetoni. Singkat cerita tinggal lama kemudian Panopal datang dan di sini Panopal juga disuruh minum oleh anak buahnya si Kehetoni yang menyamar. Lalu Panopal juga dia tidak sadar bahwa minuman itu sudah dicampur sesuatu. Lalu di belakangnya Panopal, di sini si Kehetoni juga dia memperhatikan terus dan mengikuti Panopal. Panopal sudah minum, di sini juga kepalanya pusing dan Panopal juga berusaha untuk menguatkan tapi tidak kuat. Tiba-tiba Panopal juga pingsan. Lalu dengan sigap anak buahnya si Kehetoni juga langsung menangkap Panopal dan Panopal juga langsung dibawa dari tempat itu. Lalu di sini si Kehetoni juga langsung mengasih kabar kepada Sinurus Tunjung si Tangkurak Parabuana. Di sini si Parabuana juga di sini orang tua jahat, di sini dia juga sangat senang mendengar berita dari si Kehetoni. Lalu si Kehetoni juga dia langsung pergi mengikuti anak buahnya setelah mengasih tahu kepada Parabuana. Lain lagi di sisi lain Pajar sama si Ken Kelvin juga dia lagi mencari si Alia Seattle di sebuah hutan. Di sini juga si Ken Kelvin juga ngomong kepada Pak Pajar, pokoknya siapa yang duluan menemukan si Alia Seattle itu orangnya yang jangan mendekati si Alia, kata si Ken Kelvin. Di sini juga si Ken Kelvin sama Pak Pajar juga dia membuat perjanjian. Lalu dia juga sudah membuat perjanjian, dia juga langsung mencari lagi si Alia si Ledatel. Lalu di sisi lain di sini di rumahnya nenek-nenek yang menemukan si Alia Seattle, di sini si Alia juga dia sadar dari pingsannya. Lalu si Alia juga langsung bangun dan di sini pas bangun dia juga muntah-muntah. Lalu di sini nenek juga yang menolong si Alia sama kakek juga dia sangat kaget. Kamu lagi hamil ya, kata nenek ini. Lalu nenek ini juga dia mengasihkan teh hangat kepada si Alia si Hiledatel. Baik lagi di sisi lain di acara 4 bulannya Nana yang begitu mewah, terlihat Dewa juga dia ngomong kepada Lucky, kenapa Pasha kok belum datang, kata Dewa kepada Lucky. Lucky juga dia ngomong kepada Dewa, saya juga tidak tahu dengan masalah Pasha ada urusan sama Amira dan Saskia, kata Lucky. Lain lagi di sisi lain di sini Panopal juga yang sudah pingsan dimasukkan ke sebuah peti dan Sinurus Tunjung si Tangkurak Parabuana juga sangat senang dia sudah melihat Panopal sudah terbaring di dalam peti. Dan di sini Parabuana juga menyuruh kepada si Tony suruh membawa Panopal yang sudah pingsan dan dimasukkan ke sebuah peti itu dibawa keluar kota untuk dibuang. Singkat cerita Sinurus Tunjung si Parabuana juga langsung masuk lagi ke acaranya Nana. Lalu anak buahnya si Kehetoni juga langsung dia juga menaikkan peti itu yang berisi Panopal ke dalam mobil untuk dibawa ke luar kota untuk dibuang. Lalu di sisi lain di sini di acaranya Nana juga sangat panik karena Panopal belum datang juga dan dia juga pamitan kepada Dewa untuk menyusul Panopal ke lobi yang keluar. Lalu di sini Nana juga langsung pergi keluar dan pas di luar Nana juga sangat kaget karena di lobi tidak ada Panopal. Lalu di sini Nana juga mengambil HP dan dia juga langsung menelpon Panopal.
Panopal juga ditelepon, HP-nya tidak diangkat, dan gak lama kemudian Nana sudah menelpon Panopal. Datanglah si Nurus Tunjung si Tangkurak Parabuana. Lalu di sini Nana juga sangat kaget dan dia juga ngomong kepada Parabuana, katanya mama mau ke toilet kok dari luar, kata Nana kepada si Nurus Tunjung si Parabuana. Dan seorang tua jahat di sini dia juga masih bisa menghindar dengan pertanyaan Nana, tapi dalam batinnya Nana, saya curiga kepada mama Para, jangan-jangan ada apa-apa sama Panopal, kata batinnya Nana sambil melihatin kepada Parabuana. Lalu singkat cerita Parabuana juga langsung masuk ke dalam. Lalu di sisi lain di sini si Tony yang membawa peti yang berisi Panopal, di sini dia juga berhenti di tengah jalan. Lalu si Tony juga sama anak buahnya juga dia turun dan menyuruh yang punya mobil yang mengantarkan peti yang berisi Panopal ke luar kota. Lalu singkat cerita di sini di tengah perjalanan mobil yang membawa peti yang berisi Panopal juga ternyata di sini peti yang berisi Panopal juga jatuh ke jungkrang. Lalu di sini yang punya mobil juga dia turun dari mobilnya, tapi dia ngomong sendiri, daripada saya harus mengangkat peti sendirian, mendingan saya tinggalin pergi aja, kata supir ini dan punya mobil itu. Lalu yang punya mobil juga dia langsung pergi dari tempat itu. Dan di sisi lain di sini Panopal yang ada di dalam peti dia juga sadar, sangat kaget karena dia merasa bahwa dia ada yang menyulik dia dan dimasukkan ke dalam peti. Lalu Panopal juga dia minta tolong di dalam peti sambil dia berteriak-teriak. Di sini Panopal juga dalam batinnya, ini pasti perbuatannya si Parabuana, saya harus bisa keluar dari peti ini, kata batinnya Panopal sambil berteriak-teriak minta tolong. Lain lagi di sisi lain di acaranya Nana juga di sini dimulai dari si Nurus Tunjung si Tangkurak Parabuana melihatin kepada Nana sambil dia juga ngomong dalam batinnya, tunggu aja Nopalaksana tidak akan datang. Nah, Nopalaksana sudah ada di neraka, kata batinnya si Nurus Tunjung si Tangkurak Parabuana sambil melihat kepada Nana yang lagi mengulang. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo batu soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.